Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal, NIM 119501111706. Baiklah, pada video kali ini saya akan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji signifikasi atau t-test ya, dari sebuah data pretest dan post-test. Baiklah, langsung saja. Di sini kita sudah memiliki data pretest dan post-testnya. Yang pertama itu kita uji Kolmogorovnya ya, Kolmogorov-Smirnov test. Itu kita ambil saja pretest X, kita copy ke tabel ini. Selanjutnya itu kita urutkan. Tabel ini harus berurut ya. Jika kalian belum mengurutkan tabel ini, bisa ke menu data. Di sini ada sort saja ini agar berurutan ya. Baik, langsung saja di sini jika sudah terurut, kita cari saja rata-ratanya itu average. Kita blok atau sort, enter. Terusnya standar deviasi, itu rumusnya stdef. Kita blok saja. Nah, selanjutnya ada fcom. Di sini kita ngurutkan nomor urut saja ya di fcom ini. Blok, tarik. Nah, selanjutnya ada fs. Fs ini adalah peluang data ini muncul terhadap data awal dan data akhir ya. Sini rumusnya data awal itu dikurang dengan data akhir, tetapi semua data ini dikurang dengan data akhir, tapi data akhir ini kita ikat tidak bergerak menggunakan dolar. Dibagi ya maksudnya, data awal dibagi dengan data akhir, enter. Kita tarik saja. Ya, sudah dapat hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada ZI. Di sini ZI itu sendiri memiliki rumus data awal pretest kita kurang dengan rata-rata. Di sini karena kita akan melakukan untuk semua data, jadi rata-ratanya itu kita ikat dengan simbol dolar. Data pretest dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi sama, kita ikat juga pakai dolar agar ketika kita tarik tidak kemana-mana. Tarik ya. Selanjutnya ada ft kali zi. Di sini kita pakai rumus norm dis. Karena di sini ft dikali zi, berarti yang di dalam kurung itu zi ya. Kita ambil yang ini. Maaf. Norm dis. Yang ini norm dis. Nah, kita blok yang zi, enter. Kita tarik saja. Selanjutnya ini ada absolute, di mana fs dikurang ft ya. Langsung saja di sini rumusnya itu adalah abs fs dikurang st, fs dikurang ft. Tutup kurung dan enter. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Di sini kita akan mencari dehitungnya, itu menggunakan rumus max. Kita sorot saja datanya. Selanjutnya itu ada ktabel. Jadi ktabel itu kita menggunakan tabel ini ya, tabel kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kan kita tadi memiliki 14 data, jadi datanya kita kurangi 1. Yaitu jadi kita akan mengambil data ke 13 pada alpha 0,05, yaitu 0,361. Kita copy saja, kita tulis langsung saja 0,361.
Nah, baiklah, di sini ada hipotesis. Yang di hipotesis ini H0 itu data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi nomor. Dengan daerah keputusan data berdistribusi normal jika D hitung kecil dari K tabel. Ini kita tulis saja langsung di sini. Jadi kita memiliki nilai D hitung itu 0,1243 sedangkan nilai K nya adalah 0,361. Nah, tadi kan di daerah keputusannya jika D hitung kecil dari K tabel maka data berdistribusi normal. Di sini hasilnya itu adalah data D hitung lebih kecil dari nilai K ya. Jadi kita mendapatkan kesimpulan maka H0 itu diterima dan H1 itu ditolak. Selanjutnya mari kita coba ini di SPSS ya. Pertama itu kita ke variable view. Terus kita buat di sini namanya pretest. Maka akan langsung timbul. Sini desimal kita nolkan saja. Karena kita hanya memakai 2 angka, sini 2. Kita kasih label pretest saja. Dan measurenya di sini scale. Selanjutnya kita tambahkan langsung juga yang posttest. Posttest. Di sini sama ya, posttest. Labelnya posttest. Measurenya scale. Nah, di sini sudah ada pretest dan posttest. Baiklah, selanjutnya kita copy saja data pretest ini. Klik kanan copy ke tabel SPSS. Pretest. Paste. Ya, sudah dapat angkanya. Selanjutnya mari kita akan mencoba uji data tersebut di analyze non parametric test legacy dialog 1 sample KS. Di sini kita akan menguji pretest, jadi kita pindahkan saja pretest ke kanan. Kita oke kan. Ya, maka di sini kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut ya. Nah, di sini kita bisa lihat positifnya. Di sini ada positif dengan hasil 1,25. Maka kita lihat ini, maksudnya 0,125 ya. 0,125. Kita lihat dihitungnya sama ya. Ini 1249 jika dikecilkan lagi menjadi 0,125. Maka di sini hasilnya sama. Oke, selanjutnya kita akan coba di sini tes distributionnya normal ya. Tes distribution is normal. Baiklah, kita coba lagi untuk nilai posttestnya ya. Kita coba cek untuk nilai posttestnya. Kita copy saja. Paste. Sama tadi kita lakukan analis non parametric test, legacy dialog dan sampel KS. Ini selanjutnya kita pindahkan saja yang post test. Kita pindahkan. Nah, kita oke kan saja. Nah, ini hasil yang didapatkan yaitu test distribution is normal ya. Karena di sini test distribution normal, maka kita bisa melakukan pengujian data pada Microsoft Excel ya untuk t-testnya. Baik, langsung saja di sini kita coba untuk uji signifikansi ya. Karena tadi datanya tadi normal ya. Di sini ada Y dikurang X. Kita langsung saja bukan posttest dikurang pretest ya. Tarik saja. Selanjutnya ada rata-rata, di sini average. Ya, sudah dapat.
Selanjutnya itu adalah XD, yaitu nilai X dikurang dengan rata-rata, yaitu D dikurang dengan MD ya, rata-rata dikurang dengan MD. Di sini MD-nya kita ikat ya, biar tidak bergerak ke bawah. Kita tarik saja. Nah, di sini sudah langsung dapat. Di sini kita pakai rumus sum ya untuk jumlah. Di sini juga sudah ditulis rumusnya. Nah, di sini adalah XD pangkat 2, langsung saja pangkatkan 2, enter, dan tarik. Nah, pada hipotesis uji signifikansinya di sini H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, sedangkan H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Di sini ada rumus T hitung, dimana kita akan mencari T hitungnya. Kita lakukan saja sama dengan di sini MD kita blok saja MD itu rata-rata, MD terus akar ya SQRT sigma dari X kuadrat X pangkat XD kuadrat per N itu adalah jumlah data ya. Jadi di sini jumlah data adalah 14. Jumlah data 14 dikali 14 dikurang 1, tutup kurung dan tutup kurung. Oke, sudah dapat, kita enter saja. Sini mendapatkan hasil 10,1227. Nah, selanjutnya itu T tabel, kita ambil dari distribusi tabel di titik presentasi distribusi T. Sama seperti tadi, karena data yang 14 kita jadi kurangkan 1, jadi kita ambil yang data ke-13 dari 0,025 ya, yaitu hasilnya adalah 2,1637. Nah, di sini kriterianya diterima H0 apabila min T kecil dari T hitung kecil dari T tabel. Sedangkan terima T H1 apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Di sini bisa kita lihat T hitung kita memiliki 10 ya, sedangkan T tabel itu 2,10637. Jadi sini kita memiliki kesimpulan tolak H0 dan terima H1 ya. Nah, sebelum kita uji tabel ini, tadi kita sudah uji ya, kita lihat di SPSS. Ini seperti ini kan, tes normal. Ya sudah diuji. Kan bisa nguji lewat SPSS. Di sini pada Excel kita juga bisa nguji ya. Nanti kita akan uji di SPSS juga. Di Excel sendiri kita ada di menu data analysis, dan t-test fire rate to sample for means, kita oke kan saja. Nah, di sini ada variabel 1 range, kita sort aja pretestnya, dan variabel 2 itu post test. Nah, selanjutnya kita kasih nama saja di sini, misalnya signifikansi, kita oke kan. Nah, kita mendapatkan tabelnya. Di sini kita bisa lihat, kita pindahkan saja ke uji signifikansi. Ini sudah saya pindahkan sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai T hitung itu adalah 0,1227, sama ya, 0,1227, dan nilai T tabelnya atau T critical to T nya itu 2,16037, sama ya. Jadi kesimpulannya adalah tolak H0 dan terima H1 karena T hitung lebih besar dari T tabel. Baiklah, sekarang kita coba uji di SPSS ya. Analis
compare means. Di sini ada paired sample t-test ya. Nah, di sini ada variabel 1, mana variabel 1 itu adalah pretest dan variabel 2 adalah posttest. Di sini kita optionkan saja. Nah, di sini intervalnya itu 95% ya. Oke. Langsung saja kita oke kan. Ya, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, di mana ini ya, T-nya itu sama dengan 10,123. Nih, 10,123 sama ya. Ini kan 10,1227, jika dikecilkan lagi jadi 10,1227 123 nih, sama. Jadi hasil perbandingan pasangan nilai pretest dan posttest ini mendapatkan nilai signifikansinya kecil dari 0,05 ya. Maka ditarik kesimpulan terdapat perbedaan antara pretest dan posttestnya. Maka kesimpulannya adalah ini, tolak H0 dan terima H1. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.